Hai, kembali lagi sama gue Coach Andrian Randang. Kali ini gue mau bahas sesuatu yang sangat-sangat interesting, pembahasan tenis, yaitu dari sisi strength condition dan juga apply di tenis. Yaitu gue kedatangan teman gue dan juga sahabat gue dan kolik dalam melatih ya. Dia orangnya sangat humble dan mau membagi dan share ini semua pada kita semua. So, cek ini siapa orangnya, ya kita lihat ya di sini. Oke. Hai, ketemu lagi sama gue Coach Andrian Randang. So, kali ini seperti janji gue mau bahas-bahas atau bincang-bincang ngobrol santai sama kalangan tenis. Tapi kali ini gue kedatangan orang strength conditionnya, pelatih coach yang sangat luar biasa, yaitu Coach Oki Yonda. Say hi dulu, Ki. Hai. Social distancing ya. Social distancing. Pakai masker. Sorry gue nggak pakai masker karena kan host ya. Nah, ada sih tapi gue nggak pakai. Oke, Ki, kita mulai aja langsung ya. Oke. Tapi sebelumnya sih sebenarnya intinya yang gue mau bahas. Tapi sebelumnya gue mau kasih lu lihat nih profilnya dia sih sebenarnya kayak apa. Tapi lu lihat dulu nih profilnya ya. Oke. Mantap. Oke, kembali lagi nih sama gue. Sekarang gue mau ngobrol-ngobrol. Oke, Ki, kegiatan lu sekarang nih apa? Kegiatannya seperti biasa, pelatih terutama yang pertama coaching, kemudian ada saya berikan semacam kuliah juga, sama ada beberapa forum diskusi buat mempertajam ilmu kepelatihan. Mantap. Maksudnya secara general atau ya both, yang general, yang umum secara untuk semua cabang olahraga, dan sama yang spesifik di tenis. Oke, cool. So, kan ya kita lumayan ya udah saling kenal agak lumayan lama. Tahun berapa kita kenal? 2016 ya, 2016 sempat kita tur bareng segala macam. Tur bareng, kita join manis sama enggak ya, suka duka semuanya. Oke. Memang benar sih suka duka di kalau dalam kita sama-sama ngelakuin untuk create membangun tenis atau khususnya dari segi fisik segala macam buat anak-anak itu up and down ya dari awal ya. Exactly. Tapi ini gue kasih tahu secara secret ya, ini Oki top abis. Kenapa? Karena gue bilang dia pelajaran itu belajar terus dari awal, kan gue kenal dari awal ya lu, dan dia sangat-sangat terus improve sampai sekarang, dan kualitas segala sesuatunya oke banget. Nah, sekarang nih gue pengen bahas apa sesuatu yang ini aja deh. Waktu awal karir lu untuk mau diskus atau terjun ke profesi ini seperti apa? Jadi gue sebenarnya punya misi di Indonesia ini, terutama untuk pengen mengembangkan lebih lanjut tentang strength and conditioning itu seperti apa di dalam tenis, olahraga terutama tenis. Karena memang jarang tuh ya. Ya, pertama gue lihat yang expert di bidang strength and conditioning di tenis itu jarang sekali. Betul, karena 1-2 orang lah. Betul. Sedangkan kita itu memiliki industri di tenis itu luas banget. Dan strength and conditioning itu secara ilmu pengetahuannya itu emang udah harus attach banget sama yang namanya coaching, bukan hanya teknik saja, tapi dari segi fisiknya juga harus. Iya, betul harus menunjang banget untuk performance kita dalam apalagi kalau sekarang tenis itu istilahnya harus benar-benar perform dan fisiknya harus benar-benar yang steady ya. Bukan sekedar asal fisik ya. Karena memang kalau zaman dulu kan kita tahu kan kita asal fisik, asal penting kuat, banyaknya repetisi atau apa. No pain no gain. Itu istilahnya begitu. Tapi kan sekarang ada science ya. Science. Nah, apa menurut lu itu gunanya sains untuk dalam apply di physical khususnya tenis? Jadi sains ini kan suatu ilmu yang berkembang ya setiap saat. Jadi ibaratnya bukan hanya lebih ke mengeneralisir lagi. Jadi udah sains berkembang itu sudah kayak semacam ini puzzle mana yang ibaratnya yang kurang-kurang. Nah, sains itu di situ mengisi di situ. Iya, betul. Jadi supaya lebih tepat lagi sasaran dalam melatihnya. Gitu. Jadi nggak asal-asalan. Ya, betul, I agree. Oke, gue tertarik sih waktu dulu. Sebenarnya sih ada beberapa yang lu ajarin. Maksudnya intinya gini kan, ada yang bilang nih
kalau kita latih tenis khususnya dari strength conditioning itu kita kan harus khusus, ada yang bilang metodenya memang harus di lapangan aja, terus ada yang juga yang bilang harus ada gym. Kalau menurut pandangan lu seperti apa? Apa kita tenis khusus saja fisik di lapangan aja, atau kita mesti harus ada juga gym, atau dua-duanya combine? Itu menurut lu gimana? Oke, jadi selama pengalaman gua ngelatih di strength conditioning di tenis ini, gue menemukan satu metode yang ibaratnya nantinya ke arah sana. Jadi artinya dalam melatih fisik itu bukan hanya sekedar kita latihan di satu area saja, bukan hanya di track aja, bukan hanya di gym aja, tapi kita harus bisa mengintegrasikan ke dalam tenis tersebut seperti apa. Jadi kita harus bisa mendivide latihan-latihan fisik itu ya di semua apa namanya ya tadi ya, di track juga bisa, di gym juga bisa, dan nanti spesifiknya bisa kita combine di lapangan, di apply di lapangan. Jadi harus terintegrasi dan tergantung tadi persiapannya, goalnya seperti apa. Tapi memang itu setiap individual beda-beda ya. Yes, ya itu merupakan. Cuman kita memang harus mendesain atau meng-create suatu latihan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut kan? Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing individual. Jadi menurut lo itu harus bisa mengcombine antara dua dengan sesuai dengan mengetahui programnya anak tersebut tuh. Yes, tadi. Jadi nggak secara khusus untuk latihan itu cuma di lapangan aja, fisiknya juga bisa di gym. Karena kan ada yang bilang tuh, kalau gym nanti dia kaku tuh, gini gitu kan. Kalau menurut pandangan lo tuh gimana tuh orang bilang, gym tuh kaku gitu? Ya tergantung ngasihnya ya seperti apa, sama yang memberikannya siapa gitu kan. Kalau misalkan yang ngasihnya pelatih bodybuilding ya mungkin betul. bisa jadi harus kaku. mengerti tentang kapasitas atau tentang apa ya namanya itu istilahnya, tentang sport itu tersendiri. Ya kita harus mengerti juga apa sih kebutuhan dari tenis itu seperti apa aja yang dibutuhin, dan apa bisa nggak strength and conditioning dihubungkan dengan tenis itu sendiri. Jadi saling mengisi satu sama lain. Jadi bukan hanya sekedar lebih dominan yang mana, tapi mereka harus bisa mengisi satu sama lain. Gue tertarik sama waktu dulu gue sih beberapa kali yang kan gue dari awal gue lihat tuh berkembang terus dari awal, terus cara ngelatihnya khususnya dalam strength conditioning ya, yang lu punya keunggulan atau memang lu yang bidangnya di situ. Tapi yang gue selalu itu karena gue ingat dari awal tuh lu meng-create sesuatu itu yang semua gue lihat out of the box ya. Out of the box. Jadi istilahnya yang memang kalau orang zaman dulu nih katanya latihan tuh mesti begini gitu. Tapi kalau gue lihat kalau Coach Oki melakukan bahwa ada sesuatu yang inovatif, yang kreatif yang dia buat, yang menurut gue it's okay banget gitu. Nah, bagaimana cara lu bisa membuat atau mendesain atau istilahnya cara pelatihan itu benar-benar apply dan cocok buat pemain tenis? Jadi dalam mendesain program latihan kan kita harus memperhatikan beberapa, melihat juga equipment-nya seperti apa, kemudian facility-nya seperti apa, kemudian tadi individual goal-nya seperti apa, dan dari situ kita harus sebagai pelatih, bukan hanya sebagai semua pelatih mungkin harus memiliki inovasi-inovasi dalam memberikan program latihannya. I agree. Dan tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan performa aja, tapi dia itu menghindari yang namanya pertama kebosanan, boring. Jadi gua yang pertama itu. Kemudian that's interesting. Yes. Dalam melatih ini kan ibaratnya kita pasti memiliki keterbatasan dalam equipment segala macam. Dan di situ kita di challenge bagaimana mengkreatif seperti itu. I agree. Supaya akhirnya ya gua harus memiliki pandangan yang out of the box. Jangan itu, nggak bisa kita mengikuti apa yang ada di buku, apa yang ada di YouTube, apa yang ada di video gitu. Betul. I agree. Memang kita harus meng-create inovasi atau segala sesuatu latihan, desain berkembang ya. Dengan istilahnya ada konsepnya, bukan asal kita bias kemana-mana kan, betul. Dan yang sangat gue menarik itu pada saat itu gue ingat lu buat suatu desain training itu. Ya sorry gue nggak ngomong orang ya, tapi wah ini latihan apa nih gitu kan, kok begini latihannya gitu kan. Tapi menurut gue apa yang lo berikan itu sesuatu yang beda gitu ya, istilahnya sesuatu yang beda yang akhirnya
bisa dirasakan. Ya gue sih jujur aja kan, gue juga ngikutin kan, terus gue juga apply, terus gue belajar juga, dan akhirnya gue jawab ya it's why not, karena gue juga inget dulu waktu zamannya gue masih main itu kan ada gap hard gitu ya. Orang semua bilang ini latihan apa nih, latihan seperti kayak gini, tapi buktinya that's gonna be apply until now, ya kan? Tuh, jadi gue pengen tahu nih apa sih yang lu create, karena lu bahas sesuatu yang lu udah temuin, kayak lu discuss sama gue kemarin, apa itu? Ya itu tadi, bagaimana mengintegrasikan suatu program strength and conditioning itu terhadap kebutuhan dari atlet itu sendiri. Jadi masing-masing memiliki kebutuhannya masing-masing, goalnya masing-masing. Ada yang butuhnya hanya endurance, daya tahannya aja, ada yang membutuhkan strength, strengthnya aja juga ada yang membutuhkan yang namanya eksplosivitas, kemudian ada yang membutuhkan stability dalam hal ketika pada saat dia bergerak ataupun pada saat impact dengan bola atau memukul dengan bola, itu kan mereka memiliki target dan kita harus bisa desain itu semua. Nah, tapi jangan lupa sebelum untuk menuju ke sana kita harus memiliki fondasinya dulu. Nah, fondasi itu yang menurut saya sebagai critical point-nya. Kadang-kadang kita lupa itu. Betul. Pengen langsung ke spesifik, tapi fondasinya nggak ada base-nya. Ibaratnya lu mau bikin sebuah gedung tapi nggak punya fondasi, bakalan rubuh gitu. Betul. Tapi kalau misalkan lu juga fokus di situ, di fondasi itu bakalan yang nantinya akan menghasilkan efektif dan efisiensi dalam segala hal. Seperti itu. Jadi ya itulah integrasi antara program latihan teknis sama di fisiknya seperti itu. Jadi ya kita harus bisa mengcombine seperti itu. Wah, cool. Nah, sekarang nih yang gua mau nanya, kan lu sekarang pegang putri ya? Apa pegang secara menyeluruh? Secara menyeluruh. Oke. Nah, apa yang lu desain, create untuk yang sekarang konsep lu untuk tim nasional ini?